Salam bahagia, saudara-saudara dimanapun saudara berada. Saya berharap saudara semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan hari ini saya mau membahas tentang hati yang terluka. Ada 3 hal yang saya akan bahas berkaitan dengan hati yang terluka. Pertama, penyebab hati yang terluka. Kedua, kerugian kita menyimpan hati yang terluka. Dan ketiga, kita bagaimana cara mengatasi hati yang terluka. Saudara berbicara tentang hati yang terluka, saya percaya semua orang pernah terluka, semua orang pernah terluka dan dilukai. Tidak ada seorang pun yang kebal terhadap masalah ini, karena semua orang pernah dilukai, pernah terluka, bahkan pernah melukai orang lain. Tapi yang membedakan adalah ada orang yang hatinya pernah dilukai, lalu kemudian dia terus memelihara hati yang terluka ini sampai dia tua, bahkan sampai dia mati. Dia tidak bisa melepaskan dan memulihkan hati yang terluka. Tetapi ada orang yang bisa mengatasi hati yang terluka. Ketika dia dilukai, dia bisa mengatasi luka itu dan dia tidak hidup di dalam luka hati. Tapi ada juga orang yang terus berproses untuk memulihkan hati yang terluka. Nah, saudara, saya bahas yang pertama, penyebab hati yang terluka. Ada 3 hal yang bisa menyebabkan seseorang mengalami hati yang terluka. Pertama, melalui perkataan yang menyakitkan. Misalnya, memaki, menghina, mengejek, mengumpat, membuli dengan kata-kata yang menyakitkan. Yang kedua, melalui perbuatan, yaitu memukul, menindas, membuli dengan tindakan-tindakan yang merendahkan, satu tindakan yang membuat orang menjadi terluka hatinya. Yang ketiga adalah melalui ketidakpedulian, tidak dihargai, tidak dihormati, tidak dikasihani, diabaikan, menerima balasan yang tidak setimpal dengan apa yang dia lakukan. Misalnya, seseorang berbuat baik, tapi kemudian dia menerima balasan yang tidak baik dari orang yang pernah dia berbuat baik kepadanya. Saya ambil contoh, ada seorang bapak yang sejak muda terkenal sebagai seorang yang sangat baik. Ia sangat peduli pada orang lain. Jika ada orang yang mengalami kesusahan, ia siap membantu orang tersebut, baik secara tenaga, bahkan seringkali dia juga membantu dengan mengeluarkan uang. Satu kali, bapak ini mengalami satu kesusahan, lalu kemudian dia jatuh bangkrut. Lalu dia minta bantuan kepada orang lain. Ternyata orang lain itu tidak mau membantunya. Malah orang-orang menghina dan meremehkan dia. Dia sudah melakukan kebaikan. Dia selalu menolong orang ketika orang sedang kesusahan. Tapi dia justru menerima balasan yang jahat dari orang-orang yang pernah dibantunya. Jika saudara ada di posisi orang ini, bagaimana perasaan saudara? Saudara sedih, saudara kecewa, saudara sakit hati, saudara marah. Jelas, bapak ini mengalami hal yang sama. Dia kecewa, dia sedih, dia marah, dia sakit hati. Dan segala macam perasaan kecewa bercampur aduk menjadi satu. Sejak hari itu, bapak ini berubah. Hatinya sangat terluka dan itu membuat dia marah dan penuh dengan dendam. Jika dulu dia begitu baik, sekarang dia menjadi tidak peduli dengan masalah
orang lain. Dia menjadi mudah curiga, dia mudah menjadi negative thinking, dia sensitif, dia tidak punya perasaan belas kasihan, dan perkataannya lebih banyak yang negatif daripada yang positif. Bapak ini telah menjadi bukan dirinya yang sesungguhnya, tapi dia sudah menjadi orang lain. Mengapa Bapak ini bisa berubah? Karena hatinya yang terluka telah mengubah seluruh kehidupan dia menjadi orang yang berbeda dari sebelumnya. Nah, saudara sekalian, menyimpan hati yang terluka itu ruginya banyak dan ruginya besar sekali. Setiap orang pernah terluka hatinya, tetapi ada yang bisa mengatasinya, ada yang menyimpannya, dan ada yang masih berusaha mengatasinya. Yang jelas bahwa orang yang menyimpan hati yang terluka rugi besar. Apa ruginya? Saya masuk dalam poin kedua. Apa ruginya dari orang yang menyimpan hati yang terluka? Ada 3 kerugian. Yang pertama adalah merusak hubungan kita dengan Tuhan. Orang yang hatinya terluka biasanya sulit bertumbuh secara rohani. Mengapa? Karena hati mereka masih banyak masalah. Jadi sulit bagi firman Allah untuk bertumbuh di dalam hati mereka. Mereka mungkin saja banyak tahu tentang firman Tuhan. Mereka giat dalam pelayanan gerejawi. Mereka banyak aktivitas di gereja. Tetapi hati mereka yang terluka, maka firman Allah tidak mendapatkan tempat di hati yang terluka. Ingat perkataan Tuhan Yesus, perumpamaan Tuhan Yesus tentang benih yang ditaburkan. Nah, ada 4 macam benih yang ditaburkan oleh penabur. Hanya 1 yang bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yang kedua, kerugian yang kedua karena kita menyimpan hati yang terluka adalah merusak pertumbuhan diri kita sebagai manusia yang utuh. Mereka yang menyimpan hati yang terluka biasanya merasa diri rendah, gampang emosi, cepat tersinggung, sensitif, tidak berani berjuang, negative thinking lebih mendominasi dirinya, dan dia sulit percaya kepada orang lain termasuk kemampuan dirinya sendiri. Dan yang ketiga, merusak hubungan dengan orang lain. Dan yang paling menderita adalah orang-orang terdekatnya. Kerugian yang ketiga, ketika kita menyimpan hati yang terluka adalah merusak hubungan kita dengan orang lain. Dan yang paling menderita adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Itu bisa istri kita, itu bisa suami kita, itu bisa anak-anak kita. Mereka adalah orang-orang yang akan menderita ketika saudara menghadapi luka dan menyimpan luka di dalam hati saudara. Kenapa? Karena orang-orang yang terluka hatinya cenderung perfeksionis, menuntut orang lain untuk sempurna, sementara mereka tidak bisa memenuhi tuntutan orang lain agar mereka pun sempurna. Mereka mudah curiga dengan kebaikan orang lain. Mereka tidak bisa menjadi sahabat yang baik. Mereka cenderung mudah melihat kekurangan dan kelemahan orang lain. Mereka mudah melukai orang lain. Intinya, menyimpan hati yang terluka menghambat rejeki dari Tuhan dan rejeki dari manusia. Saya kasih contoh, saudara sekalian. Ada seorang anak yang mengalami luka hati yang sangat dalam sekali. Dia lahir dari sebuah keluarga yang bahagia, tetapi kelahirannya dianggap sebagai suatu musibah atau sebagai suatu kesialan. Sebelum dia lahir, orang tuanya punya usaha yang maju. Tapi entah karena apa, usaha orang tuanya mengalami penurunan drastis. Dan itu terjadi pada waktu dia lahir. Lalu anak ini dicap sebagai pembawa sial bagi keluarganya. Orang tuanya
keluarganya, dan orang-orang lain mencap dirinya sebagai pembawa sial bagi keluarganya. Karena dia dicap sebagai pembawa sial, maka hidupnya tertekan, merasa bersalah, menyalahkan dirinya sendiri, bahkan dia menyalahkan dirinya bahwa dialah penyebab masalah dari keluarganya. Akibatnya saudara, dia tumbuh menjadi pribadi yang bermasalah. Dia membenci dirinya sendiri, dia membenci orang tuanya, dia membenci saudaranya, dia mudah marah, dia mudah curiga, pikirannya negatif, dan dia hidup tertekan dan sering berantem, cekcok dengan teman-teman sekolahnya. Satu hari dia mengikuti retreat yang diadakan oleh sebuah gereja, dan dia diajak oleh temannya. Di retreat itulah dia menemukan siapa dirinya dan apa masalah yang selama ini menimpa dirinya. Akhirnya dia dilayani secara khusus. Dia melepaskan pengampunan terhadap segala cap yang ada pada dirinya. Dia meminta pengampunan kepada Tuhan, dan dia terus dilayani setelah pulang dari retreat. Dan pada akhirnya anak ini pulih dan dia sembuh dari hati yang terluka. Dan sekarang dia bertumbuh menjadi pribadi yang utuh. Hidupnya diberkati, usahanya diberkati. Sekarang dia sudah berkeluarga dan keluarganya diberkati oleh Tuhan. Selama bertahun-tahun dia hidup dalam penderitaan karena hati yang terluka, merasa tertolak sejak kecil. Tapi anugerah Tuhan memulihkan hidupnya. Saudara sekalian dikasih Tuhan, seorang penulis buku bernama John Maxwell, di dalam bukunya Winning the People, dia mengatakan satu prinsip yang penting sekali. Dia berkata bahwa orang-orang yang terluka hatinya sering melukai orang lain. Orang-orang yang terluka sering terluka oleh orang lain. Orang-orang yang terluka sering melukai dirinya sendiri. Saudara, kita lihat kerugian yang harus dialami oleh orang yang hatinya terluka, menyimpan hati yang terluka, memelihara hati yang terluka. Dan itu harus dilepaskan. Dan bagaimana cara mengatasi hati yang terluka? Ada 3 cara. Pertama, akuilah bahwa kita memang terluka di hadapan Tuhan. Jujur di hadapan Tuhan bahwa kita pernah terluka. Yang kedua, akui dan jujur pada diri kita sendiri bahwa kita terluka oleh ini, oleh itu, oleh ini. Jujur dan mengakui. Karena banyak orang seringkali tidak mau mengakui bahwa dirinya terluka, tidak jujur kepada dirinya sendiri, tidak jujur kepada Tuhan bahwa dia terluka. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, yaitu berikan pengampunan kepada orang-orang yang telah melukai hati kita. Pengampunan diberikan kepada orang-orang yang melukai hati kita. Saudara, pengampunan bukan untuk kesenangan orang lain. Pengampunan adalah untuk diri kita sendiri. Karena orang yang melukai hati kita belum tentu menyadari kesalahannya. Tetapi ketika kita melepaskan pengampunan kepada orang yang melukai hati kita, sesungguhnya kita melepaskan diri kita. Kita sedang membebaskan diri kita sendiri dari hati yang terluka itu. Nah, saudara, di dalam Alkitab ada seorang yang mengalami hidup yang tidak mudah, yang bernama Yusuf. Saudara tahu cerita kisah tentang Yusuf, tokoh Alkitab yang terkenal, bagaimana dia menghadapi kesusahan hidup. Dia diperlakukan tidak adil oleh saudara-saudaranya. Dia dijual ketika dia usia masih muda. Dia difitnah oleh istri Potifar. Lalu kemudian dia dilupakan oleh orang-orang yang pernah ditolongnya. Dan dia kemudian dipenjara, dia difitnah, dipenjara, dan hidup dalam kesusahan. Sebagai seorang manusia, mungkin Yusuf sakit hati yang sangat dalam. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa dia memberikan pengampunan
kepada kakak-kakaknya yang pernah melukai dirinya itu. Yusuf dilukai oleh saudara-saudara. Segala penderitaan yang dialami oleh Yusuf adalah bermula dari kelakuan saudara-saudaranya yang menjualnya, yang ingin membinasakannya hanya karena iri hati kepadanya. Dan itu mendatangkan kesulitan yang besar bagi Yusuf. Dia harus dijual, tinggal di negeri asing, dan tidak tahu bagaimana masa depannya. Tapi Tuhan menyertai hidup Yusuf. Sampai satu ketika terjadi kelaparan melanda dan saudara-saudaranya termasuk ayahnya sendiri mengalami kelaparan itu. Lalu mereka mendengar bahwa di Mesir ada makanan. Mereka pergi ke Mesir dan saudara tahu Yusuf sudah menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dan Yusuf sudah menjadi orang yang mengatur semua makanan. Dan kemudian ketika saudara-saudaranya datang, dia tahu orang-orang inilah yang pernah menjual saya, mengkhianati saya. Dan setelah itu Yusuf memperkenalkan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya ketakutan karena pernah berbuat yang jahat kepada Yusuf. Tapi apa yang Yusuf katakan, saudara, pada waktu itu? Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dalam Kejadian 50 ayat 20. Saudara sekalian, Yusuf memberikan pengampunan. Yusuf memberikan pengampunan dan pengampunan itu terjadi. Saya percaya pengampunan yang Yusuf berikan itu terjadi. Itu sudah jauh sebelum ketika dia bertemu dengan saudaranya. Makanya hidup dia diberkati. Kalau saudara ingin hidupmu diberkati, jangan menyimpan luka hati. Jangan menyimpan sakit hati. Lepaskan, berikan pengampunan kepada orang-orang yang pernah melukai hati kita. Saya tahu itu tidak mudah. Saya pernah mengalami. Tapi mari kita belajar dari kisah-kisah Alkitab. Karena ketika kita memberikan pengampunan, kita akan melihat Tuhan akan mengalirkan berkat-Nya bagi saudara dan bagi saya. Kiranya Tuhan memberkati saudara semua. Amin.